PNS ya PNS, P3K ya P3K. Tidak bisa P3K beralih fungsi menjadi PNS. Nah, itu. Terima kasih Ketua. Saya mau banyak ini, tapi waktunya sampai jam berapa? 30 menit. Ya 3,5 menit lah. Karena gini Mas Haji, Senyampang masih bisa ketemu. Ketemu lagi kan tahun depan. Ya. Untuk Kemenpan RB dan BKN. Nah, ya, ini ada begini, kelihatannya tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, termasuk kita semua ini, perlu ada, perlu ada kesepahaman, istilahnya itu, kesepahaman, ya ucapan, ya tindakan, ya, terkait penanganan ASN kita. Ya. Di Undang-Undang ASN itu, Undang-Undang 20/2023, kita diminta menyelesaikan P3K Desember 2024. Nah ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran sampai tahun ini ya, Pak Prof. Ya. Nah, untuk itu maka kesepahaman yang saya maksud itu dalam ucapan dan tindakan adalah satu, tolong ini kita juga tegas untuk semua ini, tidak hanya untuk Kemenpan RB. Karena riuh di medsos itu, Bu, sampai saya ikut statement ya, Bu Menteri. Satu, pejabat pembina kepegawaian ke depan tidak boleh ngangkat lagi tenaga honorer atau sebutan lain apabila tidak dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu. Ini semua harus setuju nih, karena undang-undangnya begitu. Jangan sampai nanti udah setuju ya kan. Walaupun kepala daerahnya, pejabat pembina itu orang kita, harus dibilang itu tidak boleh. Prof Zudan ya kan. Tolong dikasih tahu itu. Terus yang kedua ini saya mendukung Bu Menteri. Yang kedua sama Prof Zudan. Saya bilangnya begini, PNS ya PNS, P3K ya P3K. Tidak bisa P3K beralih fungsi menjadi PNS. Nah, itu. Loh. Enggak. Ini harus jelas Bung Khozin ini ya kan. Kita politisi butuh suara ya, tapi suara yang kita dapat atas ucapan dan tindakan kita yang tepat. Nah, gitu kan. Ya. Dia bisa ikut seleksi PNS setelah setahun bekerja. Bukan begitu ya Bu ya? Ketika memenuhi syarat, masih memenuhi syarat untuk ikut seleksi PNS. Nah, kalau tidak lulus, boleh balik nggak P3K, Prof Zudan? Boleh kan? Nah, boleh. Apa kurang apa itu? Pemerintah kita ini sebenarnya. Mas Ajis, kurang apa Pak Presiden Prabowo? Gitu coba saya bilangnya. Kan Mas Ajis selalu bilang itu kan, di bawah penanganan Mas Prof Zudan sama Menteri. Yang ketiga, ini kita perlu ada kesepahaman juga dalam ya langkah kita ke depan, Bu Menteri, tolong diberi kepastian soal P3K ini dari sisi statusnya. Memang dia pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi di PP-nya nanti, PP-nya belum keluar ya, Bu, belum, diberilah relaksasi seperti kebijakan Ibu sebelumnya gitu ya. Ya jangan sampai setahun sekali, ya evaluasinya boleh, tapi bisalah dia itu perjanjian kerjanya langsung sampai pensiun. Kira-kira bisa nggak itu Bu? Nggak bisa di PP-nya, gitu. Supaya mereka tenang. Ini mereka resah itu kan gara-gara itu. Sementara kalau di Undang-Undang SN, hak dan kewajiban mereka
PNS dan P3K itu kalau tidak salah ya sama sebenarnya kan Bu ya? Sama ya? Kalau nggak salah sama itu. Hak dan kewajiban PNS dan P3K di Undang-Undang sama yang sekarang 20 2023 itu sama. Kalau yang 5 2014 itu berbeda. Hak pensiunnya mereka sama-sama dapat tuh. Coba di ini lagi ada huruf apa gitu Prof Zudan, huruf E apa-apa itu sama. Hak dan kewajiban ada perlindungan sosial salah satunya pensiunnya. Mereka menunggu itu, menunggu PP yang memberikan kepastian statusnya, status kerjanya. Kalau status P3-nya udah oke ya kan status. Itu apa namanya Kementerian Pan RW dan BKN. Lalu Kemendagri. Kemendagri ini Wamendagri Kang Bima sama Bang Bahtiar Polpum. Bicara soal urusan pemerintahan umum. Nah, kita kembali ke Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014. Saya belum lama ditemui oleh salah satu kepala Kesbangpol. Dan saya baca-baca policy brief yang diberikan ke saya, ini make sense juga. Dan ini membantu tugasnya Bang Bahtiar. Tadi kalau Yai Jazuli bilang apa? Salah satu tugasnya itu pendidikan politik. Nah, ini bagian dari itu sebenarnya. Saya hanya ingin mempertegas saja karena apa yang dilakukan oleh Bang Bahtiar itu diakui. Ini diakuinya di mana ini sebentar. Bukan. Oh, ini. Di surat Kementerian Dalam Negeri nomor 00 ini panjang di Polpum 2 Oktober 2025 tentang dukungan anggaran pada Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum daerah. Ini coba sama-sama kita satukan frekuensi Wamen dan Bang Bahtiar. Urusan pemerintahan umum kan sebenarnya tanggung jawab Presiden. Itu ada di pasal 9 ayat 5. Sama-sama tahu lah ini kelihatannya kan. Tapi didelegasikan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Presiden. Dan di pasal 25 ayat 5 itu kan udah tahu juga lah Bang Bahtiar yang benar. Gubernur, bupati, wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Nah, ini kan sinkron nih. Ya. Karena dia sebenarnya adalah tanggung jawab Presiden, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, ketika dia didelegasikan kepada gubernur, bupati, wali kota, maka pembiayaannya harus dari APBN. Dia masuk kalau dalam asas pemerintahan itu asas rekonstruksi, asas tugas pembantuan. Nah, ke depan mulai 2027, Kang Bima tolong ini dianggarkan. Kan surat ini isinya itu kan, Bang Bahtiar, yang tadi saya bacakan ini. Dianggarkan dari APBN, jangan dari APBD. Kesbangpol ini. Ya. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang merupakan delegasi dari Presiden kepada daerah, kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Ini kan ya, Bang Bahtiar ini suratnya ini, saya baca. Ya diakui lah sama Bang Bahtiar ini, tapi menurut saya ke depan mulai 2027 harus dianggarkan lewat APBN. APBD kita dengan keadaan yang seperti ini, kalau harus lagi dikasih, alokasikan untuk urusan pemerintahan umum yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab full daerah, itu kelihatannya agak berat. Tolong di backup betul sama APBN, karena memang di undang-undangnya dikatakan dibiayai oleh APBN. Ini bukti kalau dia itu urusan yang didelegasikan. Jadi pakai dekonsentrasi atau pemerintahan. Yang berikutnya, pengaturan ini harus ada PP-nya, Kang Bima. Sampai sekarang belum ada. Nah, ini diakui juga nih.
Tolong disiapkan, selain 2 PP yang waktu itu kita minta, PP penataan daerah dan PP desain besar penataan daerah, tambah 1 lagi nih berarti, tahun depan. Kang Bima Arya, Ibu Ripka Haluk, Pak Ahmad Wiyagus. Supaya ada PP tentang urusan pemerintahan umum. Jadi jelas. Ya. Permendagrinya dinaikkan aja ke PP dengan sedikit revisi-revisi begitu ya. Selama ini kan pakai Permendagri ya. Ini yang berikutnya untuk Bang Saprijal, Atwil ya. Ini saya nggak tahu duduk perkaranya seperti apa, tapi yang jelas karena saya dapat amanah, saya belum lama ke Papua Barat Daya. Di situ ada Gubernur Papua Barat Daya yang mempersoalkan 3 pulau. Pulau apa ini? Pulau Sayang, Pulau Piai, dan Pulau Kias. Ya, tolong dari sisi historis, dari sisi dokumen legal, dan dari sisi effective occupation direview. Apakah benar-benar memang 3 pulau itu punya Papua Barat Daya atau memang benar-benar punya Maluku Utara. Ya. Karena dari statementnya gubernur itu, ini gubernurnya Gerindra ini. Coba kita ini walaupun Golkar, Papua Barat Daya itu, Elias Kambu itu Gerindra. Tapi karena kata Gus Kozin, kita kan nggak berpikir partai per partai. Kalau Maluku Utara temannya ketua. Bang Saprizal ya, tolong itu. Saya kemarin minta dari Andri karena memang melakukan digitalisasi arsip di Papua, saya minta agar memberikan juga hasil dari digitalisasi itu berdasarkan arsip mereka, ya kan, masuk kemana sebenarnya 3 pulau ini. Karena waktu di sana itu seperti mau ini aja Bang Saprizal, mau kayak ya, kayak mau konflik bener aja itu antara Papua Barat Daya sama Maluku Utara itu kan. Itu. Yang terakhir nih, apa namanya, untuk rektor IPDN. Ya, saya memang ada komunikasi lah soal ini, tapi saya apresiasi rekrutmen seleksi untuk menjadi praja IPDN itu ketatnya luar biasa. Bukan saya kecewa Bang Tomsi, bukan, karena saya hormat aja sama aturan itu, ya kan, hormat. Tapi ke depan saya ingin lebih baik lagi lah rekrutmennya itu. Kalau memang objektif ya objektif, kalau memang transparan ya transparan, kalau memang impersonal ya impersonal gitu. Supaya kita pun kalau ada aspirasi enak jawabnya Bang Tomsi. Ya kan? Oh ini nggak bisa. Ya kan? Karena kita ingin menghasilkan praja-praja yang benar-benar qualified sebagai backbone. Nah, kalau bahasanya ketua ini. Dunia, makanya itu. Sebagai backbone dari pemerintahan dan negara kita. Nah, gitu. Kan gitu ya Bang Tomsi. Kadang-kadang kita ini capek juga Bang Tomsi. Oh bisa Pak, itu bisa. Saya bilang nggak bisa, itu objektif, ini transparan itu. Enggak Pak. Sampai Bang Ander aja ngeluh sama saya, nggak percaya sama saya, coba gimana ya? Nah, gitu. Bukan begitu Bang Ander. Kalau emang begitu adanya Pak Rektor, ya saya minta sungguh-sungguh ke depannya makin demikian supaya kita enak gitu ya. Karena salah satu masalah di kita itu, Prof, itu dari sisi rekrutmen. Salah satu masalah di kita. Kalau kita bisa selesaikan itu dengan baik dan benar, insya Allah kita bisa menyelesaikan paling tidak satu masalah. Udah Pan RB, BKN, Mendagri, otorita. Otorita ini begini. Saya ingin minta minta semuanya saja ini. Sudahlah, kita nggak usah lagi mempertanyakan IKN itu jadi atau tidak gitu. Ya kan? Ya kan? IKN itu ibu kota negara, nggak usah lagi dirubah jadi ibu kota politik gitu. Iya, dia itu statusnya ibu kota negara gitu. Ya di undang-undang
Pak Basuki ya kan di undang-undang kita sama-sama anggota pansus waktu itu kan, ya mitra kerja kita. Saya hanya bilangnya begini, Bung Irawan ya, apa enggak bangga kita ini ya, punya ibu kota negara atas, ini bahasanya Kuncoroningrat, atas cipta rasa dan karsa kita sendiri, coba. Loh iya Bung Pei, bener nggak? Kok kita bangga hasil dari Hindia Belanda itu penjajah gitu kan? Apalagi lebih bangga kan aneh gitu ya. Kalau kita dari awal konsisten ya kan. Walaupun di pansus saya kritik soal IKN itu, tapi begitu diputuskan Pak Pur ya kan. Kalau bahasa agamanya itu faida azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin kan gitu ya. Oh, ya. Itu kalahkan PKS kita. sorry. Dia kan begitu, Yai Jazuli. Kalau sudah putus kan, ya, ayo. Selain itu kan demi Indonesia yang ayat bener. Waktunya ini habis ya kan. Itu. Karena gini teman-teman, secara sosiologis itu ya kan. Ini saya bukan berarti ingin membuat pecah gara-gara SARA, bukan ini Pak Pur. Ini secara... waktunya diperpanjang dulu itu lebih. Oh iya. Sorry. Memang perasaan orang luar Jawa itu lain terhadap Jawa itu. Bener loh ya, aku bahasanya begitu aja, lain memang. Nah, itu bisa teratasi Pak Rektor ya kan, salah satunya dengan menjadikan ibu kota itu ada di Kalimantan Timur gitu, di sana itu, supaya ke depan Muhammad Rifki Nizami Karsayuda itu bisa jadi presiden atau wakil presiden gitu. Iya. Boleh abang panjang-panjang habis. Iya benar. Iya. Pak Rektor, siapa namanya Pak Rektor? Termasuk Halilur Rahma itu bisa gitu. Bahtra bisa. Tidak hanya Basuki Hadi Mulyono, jangan begitu lagi. Itu kan hebat itu namanya ya kan. Jadi kalau dalam mitologi Jawa itu Kang Bima, termasuk Bima Arya, untung ada O-nya Sugiarto kan gitu. Kalau nggak ada susah itu. Bakhtiar kan bisa, terus sama nih Akmal kan bisa. Nah itu kan Prof, termasuk Prof Zudan Arif Fahrullah, nah, coba. Kalau nanti di Jawa terus Pak Zudan nggak bisa itu, karena nggak ada O-nya namanya gitu. Tapi dengan pindah ke sana, semua warga negara Indonesia bisa punya mimpi yang sama. Gitu. Bu Ripka, termasuk Bu Ripka. Kan nggak luar biasa itu Bu Ripka. Maka dari itu, kita sokong aja lah IKN itu. Apa yang kurang, ya kita kritisi, kita awasi gitu. Tapi jangan kita ragu-ragu lagi. Makanya ke depan, kalau mau segera dibuat kantor, dibuat aja. Apa yang berkantor dulu di sana? Pak Basuki. Ya, kenapa? Gitu. Supaya yang sudah dibangun itu bisa terawat juga gara-gara dipakai. Kan gitu. Dan kalau orang Komisi 2 masih ragu apalagi mempertanyakan, oh berarti salah dia. Salah masuk Komisi 2 menurut saya. Kan gitu. Ya, justru itu. Saya kira itu, Ketua, mohon maaf ini agak panjang. Mudah-mudahan tahun depan kita makin bisa menyelesaikan masalah. Kalau soal capaian kinerja, penyerapan anggaran, karena itu semua sudah ada pattern-nya, ya kita apresiasi lah. Tapi kan dari capaian kinerja dan penyerapan anggaran itu yang lebih kita inginkan adalah kita bisa makin menyelesaikan satu demi satu masalah yang kita hadapi. Selamat tahun baru. Selamat jumpa di tahun baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.